Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahi kafati awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin wa arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhim ajma'in wa ila arwahi kafati sadatina ala bi'alawina makanu hallat arwahum masyarikil ardi la magharibiha wa bil khusus ila ruhil imam al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa ruhil imam al-ustadil a'zam al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim ومحبيهم ومن انتسب إليهم أجمعين وإلى روح الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الإمام محمد المهدي والإمام الحبيب بكر والإمام الحبيب حسن والإمام الحبيب سالم أولاد الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وإلى روح الإمام عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين وروح الإمام الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد وروح الإمام Kiai Jazuli bin Uthman wa ruhil marhum al-maghfur lah Kiai Bashir bin Fadlillah wa ila arwahi kulli man taqaddam fil ma'had al-ihsan Cerengwan minal mu'assisin wal mutakharrijin wal muallimin wal muta'allimin wal muta'alliqin wal muntasibina ilaihi ajma'in wa ila arwahi man qusidu fi hadal majlis al-marhum al-maghfur lah Kiai Abdul Malik Baydawi wal marhum al-maghfur laha Nyai Bulkis binti Muhammad Said والمرحوم المغفر له الحاج سليمان وأصولهم فروعهم مشائهم ومن انتسب إليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويؤلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وبنية الفتوح والمنو والبهج والسرور وتيسير الأمور وقضاء الحوائج وبنية جلب الخيرات والمسرات دفع البلايا والمضرات عنا وعن والدينا وأولادنا وأحبابنا وأهلنا وإخواننا والمسلمين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى آباؤنا وأسلافنا صالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Al-muhtaramun, setajah para hadirin, setajah para anggota jam'iyah musliminan, saya elaksanakan setiap malam Kamis terakhir dari setiap bulan. Saya ampun hadir nang kesempatan saat malam makin seda ajunan setajah abdina sangat amul jaakin utamaipun dek setajah para masyayikh, setajah para kiai, para asatid, kejuganan setajah para sepo dan para tokoh masyarakat, utamaipun
saya sangat abdina amulja-akin yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama, Bapak Kelebun Tisanipa, kejugenan Bapak Kepala Desa Tebenah, kejugenan Bapak Kepala Desa Telageh, sedek sedejana abdinah sangat amulja-akin. Moga mantar dan kulah panjenengan sedejah selalu kenginga kebelasan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rabu tak buambu dan kulah maemot dan kulah tibi secara khusus benda panjenengan sedejah secara umum untuk selalu dan kula panjenengan tak buambu asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala, ngucapake pujian da ajunan Allah Subhanahu wa taala saya sampai detik saat mangken dan kula panjenengan ki kasokani untuk bisa istiqomah melestarikan majelis taklim Kak Dinto. Tantona arpen saya paling rajah dari dan kula panjenengan muga manter sebab majelis taklim, majelis pengajian Kak Dinto dosah kesalahan dan kula panjenengan isaboraah sareng Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya ampun ejenjiaki sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis Kanjeng Nabi adabu man talabal ilmah kana kaffaratan lima madha. Dabun Kanjeng Nabi sapa orang nyari ilmu maka jeriah dadi pelebar untuk dosa-dosa se ampon kalebet. Artena alengkinah along polongah hadirah dan kula panjenengan ke majelis pengajian seebahas eda lemah ilmu syariat Gusti Allah Kak Dinto merupakan salah situng sebab toronah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makana nikmat raja ketika dan kula panjenengan kasokan ibi Allah untuk demang sokoh ajalan ke majelis-majelis taklim karena kaya tanda bahwa Gusti Allah ngasokani untuk nyaporah dosa dan kula panjenengan mantar sekak dinto badanah, amin Allahumma amin. Kejuganan harapan saya tak kalah raja dalam de tengah dan kula panjenengan ke majelis taklim Kak Dinto muga manter ketika dan kula panjenengan gempang kalaban taufik hidayah dari Allah datang ke majelis ilmu muga manter kaya dadi sebab nak potoh potrah potreh kompoi keturunan dan kula panjenengan sampai hari kiamat dadi orang selebur datang ke majelis ilmu, dadi orang se ahli ilmu se ngamalakin ka ilmunah, amin Allahumma. Karena dabuna ulama maka nafil aba fil abna sebedah bapak ria bakal warisakin kena potona. Artena dan kula panjenengan sebagai orang sepo manabi agak diaki abe untuk datang ke majelis ilmu, insyaallah kegedean kaya bakal waris benak potoh keturunan dan kula panjenengan mantar sekak ditobadanah, amin Allahumma ampun. Para rabu saya sami mulja sesuai pon apa saya debuakin nang pepangkian saya tepongkor bahwa mulai malam mangken dan kula akan memasuki pembahasan tentang masalah solat. Banten kula mangken abekta kitab karena ki buru singgung sareng
MC bahwa Kak Dinto pengajian kitab Estona nang Kak Dinto beda separloh sampayaki ke panjenengan bahwa dan gula setiap datang ke majelis pengajian eka emak abai Kak Dinto masdeh pon apa yang akan disampaikan mutolaah, bahkan terkadang kitab semutlak sarang dan gula bektah beda mobil. Tadi cek panjenengan nyangka bahwa napa saya sampayaki bitan gula nika geng kormetoh punten. Tadi pun apa saya sampayaki ke panjenengan Kak Dinto debuna para ulama ben Kak Dinto bedah kitab ben Kak Dinto melalui proses mutolaah. Bahkan untuk asilah pun saya sampayaki ke dan gula mesen mon beda pertanyaan cek langsung bagi tempat. Jadi 2 hari atau 3 hari sebelumnya pertanyaan Kak Dinto kudu masuk ke dan gula sehingga sareng dan gula bisa mutolaah. Kemudian sesuai hasil mutolaah bisa sampayaki ke panjenengan. Ya cuman pakun sebagaimana saya elang-ulang bitan gula sampayakin seteliti engakna Pak Abai mutola'ah dan gula tidak menutup kemungkinan bedena kekeliruan. Jadi seteliti engakna Pak Abain sealem engakna Pak Abain situng orang selama orang gela tak dapat ke derajat nubuah derajat kenabian maka kongang esitung 2 waktu taliyap lesan kaleroh dalam pon apa saya sampayakin Kak Dinto manusiawi, maka dan gula selalu nyampayakin dan gula tak menutup diri dari koreksi punten. Bahkan dan gula sangat bunga dan gula sangat seneng seandainya bedah dari panjenengan saya kesokan ngoreksi kesokan membecek pon apa saya yang keleroh. Jelas enggak? Tadi dan gula tak abek tak kitab eki eston keng mak lereng kes karena menabi dan gula abek tak kitab muka kitab ningalen ke esen kitab Kak Dinto otomatis pembahasan akan semakin panjang. Menabi pembahasan terlalu lanjang takok banyak dari panjenengan saya tak bisa mencerna memahami dengan baik. Tadi jaya ponten kula Kak Disa mon abahas kitab are kenang nai pon duk lakaran nak kanak sekita andi binih tak andi anak tak andi kerwadan pikiran nika bisa ia cek abahas ilmu secara mendetail. Tapi menabila akatitan kula panjenengan la agaduan raji agaduan anak repot bi lakoh Kak Dinto biasa nah tak pate bisa ia cek membahas ilmu secara mendetail. Tadi dan gula lakaran mulai awal tak abek tak kitab pertimbangannya di antaran Kak Dinto takok monten gula abek tak kitab pembahasan terlalu lanceng sehingga jadi tak bisa dicerna difahami dengan baik sareng panjenengan. Jelas enggih? Apon para rabu sesame mulja sebelum dan gula mulai pembahasan tentang sholat Kak Dinto beda 2 perkara dari pelajaran saya tapongkor saya parlo iulang sarang dan gula. Saya pertama mohon diperhatikan bahwa bahas nang pelajaran saya tapongkor termasuk dari sebab saya awajibakin adus nikah mate mon beda orang seda maka wajib itu sih nikah lastari bahas lanceng lebar namun beda situng pembahasan saya tekalep di antara saya tak wajib itu sih nikah ketika sebari manabi beda orang peji kelabuan nang sebagian tingkah tak wajib adusi bahkan tak oleh adusi nang sebagian tingkah lah setek jelasaki bari nikah tentang orang mati syahid
orang mati syahid. Orang mati syahid kak dinto para rabu sesami mulja. Mon syahid fit dunya meloloh atau syahid fit dunya wal akhirah nika tak oleh pandiih. Mon pandiin semandi ini ketusa. Jelas ini. Lah cuman makin separloh pangkelih sarang panjenengan syahid nika bagi teti telok bagian. Bada orang mati syahid nika fi hukmid dunya faqat. Bada orang mati syahid fi hukmid dunya wal akhirah. Bada orang mati syahid fi hukmil akhirah faqat. Sera orang semate syahid fit dunya faqat etunya meloloh hukumin mate syahid dalam artian te solatih te adusih langsung buntu langsung bendem. Jelas ki? Sera orang sekocak syahid fit dunya nika orang semate dalam peperangan semerangi orang kafir. Jadi mon beda orang Islam perang bi orang kafir kemudian mati dalam peperangan gelak maka hukumi syahid. Cuman orang kaya perangah beni niat ningkiaki agamana Gusti Allah. Jadi beda orang perang merangi orang kafir niatnya beni ningkiaki na agamana Allah. Punten. Misalkan niat tero'oliyah harta rampasan atau niat ge-ge-geen seumpama atau niat tero kocak na angko seumpama maka orang kaya mun mati nang medan perang hukumin syahid nang dunya meloloh. Artinya apa? Ya wis orang riah cek bejengih cek pandiih langsung buntu langsung bendem. Tapi deki akhirat orang kaya tak oleh keutamaan orang mati syahid. Jelas ki? Nomor 2 orang syahidun fid dunya syahidun fil akhirah. Etunya paringin hukum syahid dalam artian tek solati tek pandi pagi akhirat juga paringi keutamaan orang mati syahid. Saya kaya orang semate dalam merangi orang kafir ben aperanga gela kala ben niat ningkiaki agamana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon la orang seseteh model ngak kaya etunya parengin hukum syahid akhirat pagi oleh keutamaan orang mati syahid. Pon berarti disimpulkan makin nika kesimpulannya mon beda orang Islam seteh dalam perang merangi orang kafir tak usah ki urus niat debi sampean lulu are niat apa ya ning kia-kia ke mana Allah apa nja tak usah ada nikah bakla beda orang mati dalam peperangan merangi orang Islam kaya pun tak oleh pandi tak oleh bejengi. Karena imma syahidun fid dunya imma syahidun fid dunya wal kedua-duanya hukum dunyan pada tak oleh pandi tak oleh solati langsung buntu langsung bendem. Jelas ini? Pon. Nomor 3 dari syahid nika syahidun fil akhirah faqat. Artinya itunya orang kaya elatinin seperti mayit biasa. Engki iya dusin, mari iya dusi ikafani, mari ikafani isolati, mari isolati ibendem seperti orang biasa. Tapi deki akhirat mereka oleh fadilah keutamaan orang mati syahid. Sera orang se model ngak kaya banyak bagi banyak. Di antaran sera di antara nah kalau nyebut contoh saus. Orang bini seseteh sebab wiladah sebab ngelahiraki. Mon beda orang bini rembi pas mate sebab rembin kaya
maka reng bini gela hukumin syahidun fil akhirah. Meskipun rembin kaya rembi dari zina pada wal iyadu billah, pada orang bini azina ngandung pas ketika ngelahirakin anak zina kaya mati, maka pada reng bini kaya hukumin syahidun fil akhirah. Nomor 2 termasuk dari orang syahidun fil akhirah nikah man kutilah madluma, orang sefatih secara zalim. Misalkan ekani aja bi orang tanpa beda alasan sebenangaki ben syariat, mon orang kaya mati, maka mati kebedaan syahid fil akhirah. Jelas ki? Termasuk orang syahid fil akhirah nikah man mata ghariba, orang seseteh kebedaan asing, jauh dari keluarga, jauh dari belenah. Jadi misalkan pada orang merantau ke Malaysia, jauh dari anak, jauh dari bini, jauh dari keluarga, kemudian orang gila mati kebedaan gharib, maka orang kaya ekoca syahid fil akhirah. Termasuk orang seseteng kebedaan teselem, antara selamat deh kapi. Termasuk orang seseteng kek tabu, ada orang sakit tabu sete karena kek tabun nikah syahid. Termasuk orang seseteng ekaropuin tembok, misalkan tempon tedung beda gempa kujur romana mate, maka orang kaya hukumin mate syah. Termasuk orang semate kaunuhu taliban lil ilmi, orang semate kebedaan aban nyari ilmu syariat kaya mate syahid fil akhirah. Banyak sorana la orang syahidun fil akhirah nikah para rabu nang hukum dunya engki ngak mayit biasa karua, wajib pandi, wajib kafani, wajib solati, kemudian wajib bendem. Jelas ki? Pon kaya saya pertama secara ringkas. Nomor 2 pembahasan sebenarnya beri nikah lastari Jawa baki sareng dan gula sekilas. Beri ketika dan gula nerangakin beda pertanyaan dari Ustadz Siruddin. Saya lengki ibu di Kak Disa. Pereksani beri termasuk dari sebab saya wajib baki adus nikah wiladah. Rembi. Mon beda orang bini rembi maka wajib adus. Napa alasna? Li'annal waladah maniyun munaqid. Karena peji sekeluar dari rahim embu karo manih, tapi teti manusia. Berarti mon beda orang bini rembi sama dengan keluar manih. Arapa ya karena peji ruah manih aslin ruah. Maka jebon ulama mon beda orang bini lahir nikah wajib adus. Kemudian beda pertanyaan beri, mon serembi kaya nifas kiai, kaprana orang warembi nifas. Napa adus sedeki adente ting la totok nifas, napa adus langsung adus marembi tahu sa adente totok ni. Kadin to lastre jawab sareng dan gula bari esoro adente totok ni. Artinya ada remah tekuk kok idagi. Orang bini manabi kebadaan head, manabi kebadaan nifas, nikah tak oleh adus karena berniat ibadah. Tak oleh. Haram hukumah orang bini sekebadaan head, kebadaan nifas, adus karena berniat ibadah. Tak oleh. Kecuali cepon ulama mon reng bini sehed ben senifas jriyah ahajiyah atau umrah. Tiba reng bini head ahajiyah. Sebelum ihram sunat adus. Adus kaya adus ibadah oleh nang masalah nikah pengecualian. Secara umum reng bini head, reng bini nifas nikah tak oleh adus kalaban niat ibadah. Silahkan adus niat asai bersih badan tak apa, adus untuk mailang baun badan silahkan, sepenting ce adus niat ibadah.
Lah maka makin mon beda orang bini rembi pah nifas kemudian adus ibadah niat ngangka hadas rembi kita oleh terus daerah makiai ada tek deki ting totok nih nifas jelas gitu. Taib mungkin manjenengan atanya lah mon keng lakaran si adus ada tek totok nifas gila tahu sa sebudaki sebagai sebab adus napa ki nah apa gunana sebab wajib adus rembi tapi ting mare rembi tak oleh adus nang kia dan tek toto gani ya monda ina tahu sa kebai sebab apa nah cokop sebab adus nifas ki cepon ulama enten kutu sebut anapa karena orang rembi nih kata mesti nifas paham ki tor kadang beda orang rembi semarin rembi tak keluar dari nifas adus enten ya adus apa ya karena rembi jadi jadi seorang orang bini adus karena rembi seorang nikah nabi ketika rembi tak keluar samarin rembi tak keluar darah nih dia keng mon samarin rembi keluar darah nifas jangan diadus kelu dan tak deki toto ke nih nifas jelas ini mon kadito sebenarnya lastri jawab sekilas beri keng karena aroma sekorang renceh makai berenceh makin muka manfaat makin bararabu sesami mulja dan gula panjenengan akan memasuki pembahasan solat pertama sebagai muqaddimah sebarloh ekaoning iban panjenengan tentang solat bahwa solat kak dinto termasuk ruknun min arkanil Islam. Solat kak dinto termasuk situng rukun dari 5 rukuna Islam. Bahkan cepon ulama dari 5 rukuna Islam solat nikah termasuk sepaling afdol esamarena 2 syahadat. Makanya tertibah rukuna Islam selema dari segi keafdolna nikah pertama 2 syahadat nikah paling afdol jelas anapa karena kaya kuncin Islam nomor 2 sama arena 2 syahadat nikah solat nomor 3 derajat keafdolan dari rukuna Islam nikah puasa nomor 4 haji nomor 5 zakat nikah derajat keutamaan lah cuman ekanto beda situng faidah kepanjenengan zakat nikah dari segi keafdolan beda nang derajat paling akhir syahadat, sholat, puasa, haji, zakat cuman dalam hadis zakat sahabat nomor 3 hadis sahih dari kanjeng Nabi bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi nikah hadis zakat sahabat samarin salat bi kanjeng Nabi nang hadis padahal cepon ulama dari segi keutamaan zakat nikah beda nomor 5 anapa perengaki karena dari rukuna Islam selema nikah termasuk seeka beraan nikah zakat anapa karena zakat nikah hubungna ben pese lamun lah hubungna ben pese secara tabiat ku lebih sampean nikah puampo cerai mon puasa insyaallah soki ngak napa baik tak kira cerai untuk puasa mon haji sajan soki sajan lebur haji kadang ben tahun umroh setahun dua kali tapi anak apa yang soki nikah kapan ke zakat mak semua cerai le karena faedah kak dinto sarang kanjeng Nabi dalam hadis zakat nikah sahabat sebelum puasa sahabat sebelum haji pon
Jadi salat nikah termasuk dari rukun Islam, bahkan sepaling afdal dari rukun Islam samarena dua syahadat. Maka ada buah kisarang ulama as-salah farduha afdalul faraidi wa nafluha afdalun nawafilih. Salat nikah fardona paling afdalah ibadah fardoh, sunnata paling afdalah ibadah sunnat. Artinya apa? Sedaya ibadah seikalakoh dan kulah panjenengan tada selebih afdal timbang salat. Tada. Lebih afdal timbang puasa, lebih afdal timbang umrah, lebih afdal timbang dzikir, lebih afdal timbang haji, lebih afdal timbang nyampung bala, lebih sedaya ibadah seikalakoh dan kulah panjenengan tada selebih afdal timbang salat. Lebih afdal timbang maca solawat, lebih afdal timbang datang ke pengajian pengajian majelis solawat, lebih afdal. Tak ada ibadah selebih afdal timbang fardona solat paling afdalah ibadah fardoh, sunnah solat paling afdalah ibadah sunnah. Kaya ibadah seekalaku ben badan luar. Lakeng mon ibadah seekalaku ben ateh nika lebih afdal timbang ibadah seekalaku ben badan luar termasuk salat. Jadi sampean ibadah aten sampean nika lebih afdal timbang salat sampean. Makanya sebutakin yang sebagian riwayat hadis dawuh Kanjeng Nabi tafakkuruh sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur ker mikir saatin esitung waktu khairun min ibadati sittina sanah. Nika lebih bagus timbang ibadah sebidak ta. Lah anapa? Karena tafakkur nika ibadah ateh. Sedangkan al-ibadah al-qalbiyatu afdaluh minal ibadati al-badaniyati. Ibadah seekalaku ben ateh nika lebih afdal timbang ibadah seekalaku ben badan. Jelas ki? Pon. Nika pembahasan saya pertama. Bahkan cepon ulama para rabu sesami mulja dan gue sering nyampayakin banyak pengajian. Salat nika Pak agaduan keutamaan timbang perkara-perkara selain dalam syariat dari segi tasyri' wajibakin salat nika kalaban perintah langsung dari Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad bila wasitoh tanpa perantara. Sedaya perkara syariat nika bi Gusti Allah pada Pak ka Kanjeng Nabi lebat perantara. Perantara nama malaikat Jibril. Gusti Allah awajibakin puasa apa konan ke malaikat Jibril. Gusti Allah awajibakin haji apa konan malaikat Jibril. Gusti Allah awajibakin birrul walidain apa konan malaikat Tapi ketika Gusti Allah awajibakin salat tak makon malaikat Jibril balik Kanjeng Nabi panggil langsung ngadep ke ajunna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khitab langsung Kanjeng Nabi tanpa perantara, ya Muhammadu inni faradtu alaika wa ala ummatika khamsina shalah. Muhammad ya junna Gusti Allah engkau awajibakin ka saya deban ka ummatah 50 salat. Nika situng keutamaan setek ka andi ban ibadah-ibadah selain. Anu tuakin tentang betapa muljanah kelakuan salat dalam agama Islam. Jelas engki? Pon dadi mon sampean laoning kedudukna salat, toreh salat nika nomor situngakin dalam kesibukan dan gula panjenengan. Insyaallah mantar sakak dinto badanah amin Allahumma. Ban salat kadinto para rabu sesami mulja jelasakin secara ringkes. Pertama
dari segi dhabidah pelanggar nah ta'rif. Pon apa ta'rif salat nikah? Salat nikah jepon ulama lughatan ad-du'a. Lughatan ad-du'a. Secara bahasa salat nikah makna doa. Anapa salat mak ekoca doa? Engki karena dalam salat nikah mengandung pemausan doa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon nikah cepon jumhurul ulama. Tapi beda sebagian ulama si ada bu salat jeria makna lughah at-taqwim meloros. Jadi sebagian ulama ada bu salat nikah makna lughana at-taqwim meloros. Makanya dalam bahasa Arab disebutakin shallaitul uda bin nar ay qawwamtul uda bin nar. Shallaitul uda bin nar engkau meloros kaju ngangkui apoi. Anapa salat nikah makna lughana ma eko cak meloros li anna salata tuqawwimul insana ala taatillah. Karena salat nikah meloros manusia ke kelakuan taat ke Gusti Allah Subhanahu. Artena napa? Sampean mon salat tepak, mon salat bener, ibadah selain nikah nurok gempang ke sampean. Jadi sampean mon tero lo cerah le sana atikir ke Gusti Allah, tero dadi orang lebur ibadah ke Gusti Allah, pertama petepak salat dulu. Anapa karena salat nikah maknana at-taqwim meloros. Makanya sebutake dalam situng hadis dari Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Sapa orang sesolat dan tak bisa nyeke aban dari kelakuan cuba dan kelakuan mungkar, fala salata lahu, maka orang dia salat tak sempurna. Jadi beda mungkin orang asolat tapi gelek ala kotu, aning abajang, aning dolim ke orang, aning abajang, aning ngicoan, aning abajang, aning lebur arasanan. Dabun Kanjeng Nabi jeria tanda la salata lahu, salat tak sempurna. Maka sekali lagi sampean mun tero tepah odin tero salpaah kaudina, kewajiban pertama patepak salat. Dalam ajaran metepak salat engki harus ngaji. Jelas engki? Pon nikah makna salat secara lughah. Makna salat secara syar'an cepon ulama aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Aqwalun wa af'alun salat nikah makna syar'ina dedebuan ban kelakuan seebuka kalaban takbir bungkasih kalaban salam dalam kapranah. Jadi salat ni kan apa? Debu, Fatihah, tasbih, tahiyat, af'al kelakuan ruku, i'tidal, sujud, toju. Debu ban kelakuan gela buka kalaban takbiratul ihram. Bungkasih kalaban kaya salat ghaliban dalam kapranah. Anapa mak ghaliban? Karena kadang bedah salat ni kata ada bentanah kelakuan meloloh. Salat desera, salat orang bui. Mon beda orang bui, salat orang bui ni kata ada bentan sekali kelakuan meloloh. Berarti nikah keluar dari kapranah. Ya pada salat nikah benta melolo tak ada kelakuan sekali. Salat desera, salat orang setruk tak bisa aku lihat, nak yang bisa benta lesana. Salat orang setruk nikah benta melolo tak ada kelakuan sekali. Ya kaya keluar dari kapranah. Ya pada orang salat nikah tak ada bentana, tak ada kelakuan. Salat desera,
soalnya ada orang stroke sebui salah lebui stroke tak ada bentana tak ada kelakon lah terus daerah masih apa aja ngakui ate berarti kaya keluar dari kaprana engki mon kaprana salat nikah agwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim on jelas ki on lah semarin panjenengan jelasakin tentang makna dari salat lughatan wa syar'an makin terusakin pembahasan tentang bahwa salat nikah beda dua beda salat wajib beda salat sunat la sewajib nikah beda dua boleh beda wajib asli beda wajib aridi jadi salat nikah beda dua beda salat nikah wajib beda salat nikah sunat sewajib beda dua imma wajib asalatan yakni asli lakaran dari awal etoronaki bi Gusti Allah lakaran la wajib ya beda sewajib ni kata asli asal tak wajib tapi karena beda perkara anyar datang maka jadi wajib salat sewajib secara asli ni kayak bahasa situng bersitung diki etora dari sewajib keluh sampai ajalan kasih sunat diki pantar lanjang umur saja keadaan sehat afiah jauh dari balai jauh dari coba salat sewajib nikah para Rabu beda dua beda wajib asalatan beda wajib aridon wajib seasli dari salat nikah namung lema salat duhur salat asar salat maghrib salat isya salat subuh secara asli namung lemak ni kasih wajib tak ada boleh nah apa dalilah cak sewajib ni kacoma lemak lambak pada sahabat aja habis ke kanjeng Nabi pas ada bu sahabat gelak ya Rasulullah hal alayya ghairuha kanjeng Nabi pun apa wajib katan kula selain selemak nikah jawab sareng kanjeng Nabi la illa anta tatawwa'ah inja tak wajib selain selema mon kaki asal ada sunat silahkan tak rapah sahabat nikah pak sampone dewe sareng kanjeng Nabi ajawab wallahi la azidu alaiha demi Allah kanjeng Nabi ten kula tak nambahna salat kecuali selema nikah arten la tak duha sekali la tak tahajud sekali ketika sahabat nikah kubar edawi sareng kanjeng Nabi ebudi naja in sadaq selamat orang ruah kor jujur dalam bentana artinya apa ku lebih sampian kor aja ge salat selema waktu ki make tak apa jeung duha make tak apa jeung witir make tak apa jeung qobliyah ba'diyah kor selema waktu nikah jaga selamat pagi ya akhirat masuk surga ya korja ala ko maksiat ki makela abajeng saumpama mon ngicoan ki esek sederi segi kaiyanna deki kecuali atobat esawara bi Gusti Allah mantar sakak ditobat denah amin Allahumma pon nikah sewajib secara asli selema nikah selain selema tak wajib kecuali deki mon bade barang anyar se nyebabaki wajib misalkan apa misalkan solat seenader aki solat seenader aki engko anadar marenaria asolat 4 rakaat asal tak wajib solat kaya 4 rakaat tapi ketika ambil sampean ekanadar teti wajib sebab nadar sampean kaya jelas lagi mohon Ki kaya secara aini ki sewajib secara aini keng mon secara kifai ki deki masuk salat jenazah boleh cuman nggak salat jenazah karo ki diperdebatkan sareng ulama napa karo se maksud salat napa se maksud doa mangan deki pada sebagian kaul ada bu salat jenazah tak usah audu
Cuma nikah kil cangkui bi sampean kecuali ke badan darurat karena saya maksud dari solat jenazah doa orang doa tak usah audu kina bangki pon nikah pembahasan dikit nikah tak usah pikir makin pon jadi solat sewajib nikah secara aini katan kula panjenengan nikah cuma 5 duhur asar maghrib isya subuh pon cuman salat selemak nikah wajib katan kula panjenengan beni secara mutlak punten. Balik jepon ulama salat selemak waktu nikah wajib ketika memenuhi 6 syarat. Paham ki? Ketika memenuhi 6 syarat. 6 syarat nikah bedah wajib apa jeng? Salah situng dari si 6 nikah bedah tada maka tak wajib apa jeng? Nih kayak gocak syurutu wujubis sholah syarat-syarat wajib sholat ponapaan si menem si pertama syarat wajib sholat nikah al-islam harus orang gila Islam saya maksud Islam nengkak dintoh Islam secara asli dalam Islam secara asli karena pada deki orang kafir tapi hukumi Islam. Orang kafir saya hukumi Islam nikah orang murtad. Orang murtad nikah kafir tapi pakun tak lepas dari hukum Islam. Anapa? Karena saya ada ayyuhal murtadduh. Saya dari ekocak Islam secara asli. Karena sebelum murtad aban Islam. Jelas ki? Berarti mon pada orang kafir asli mulai rembik lah karena kafir maka orang kaya tak wajib sholat cena sebeda sampang ngaruh tak wajib sholat lah cuman perhatiaki sareng panjenengan orang kafir asli tak wajib sholat dari segi dan ku lebih sampean tak wajib nyuruh keng dari segi mereka nikah deki ya herat esek sah polan tak apa jang engki wajib sholat bagi mereka dari segi pagi mereka esek sah polan tak apa jang tambahan atas seksah kekafirna jadi orang kafir nikah pagi esek sedukale esek sah polan aban kafir esek sah polan aban tak ngelakonin perkara-perkara syariat agama Islam makanya dalam Al-Quran Gusti Allah nyeritakin pagi orang kafir ketika masuk ke neraka tanyakin bi para malaikat sebeda neraka masalakakum fi saqar arapa kaki mak masuk neraka can malaikat pagi ke orang kafir napa jawab orang kafir beni ajawab lam naku minal mu'minin beni ajawab lam naku minal muslimin enten napa saya jawabakin lam naku minal musallin jadi orang kafir tanya aki bi malaikat apa kaki masuk neraka kok lembek tak bejeng iku maka kaya dalil bahwa orang kafir seksa baki ia herat karena atingkal perkara syariat Islam tambahan atas seksaan kekafirna jelas ini mohon jadi orang kafir asli ini kata wajib abajang dalam artian kulah sampian tak andi kewajiban untuk ngajak mereka abajang paham ki boni sampai ntar ke cena ayo abajang enten tak wajib kita paham ki keng mon dari segi mereka ni seksa baki ki wajib abajang dari segi mereka seksa polan tak abajang ini kasih pertama keng mon orang murtad wajib abajang mereka dari segi apa? Dari segi kita andi kewajiban untuk ngajak mereka abajang orang murtad nih keng ajak langsung abajang karena mon abajang tak sah abajang mereka orang murtad balik dari rumah ajak untuk abali ke agama Islam ya murtad aslim wa sallih wa illa qataltuk orang murtad ayo abali ke Islam pak abajang mon anda patek nakage dan ini maksudnya paham gitu? Anapa karena murtad nikah secara asli hukum Islam. Secara asli hukum Islam.
On. Se nomor 2 syarat wajib salat nikah al-aqil, orang andi akal. Maka mun beda orang tak andi akal, engki mereka tak wajib bajang. Sera orang tak andi akal, pertama orang gila, tak wajib bajang mereka. Nomor 2 orang mabuk, tak wajib bajang mereka. Nomor 3 orang kelenger mungma aleh, tak wajib abajang mereka. Mon kelenger ya mon jaga di kelenger ya bajang dikit. Paham nggih? Mon. Se nomor 3 dari syarat wajib salat nikah harus orang se salimul hawas, selamat anggota badanah, dalam artian tak tengel ben buta, tak tengel ben tak buta. Lamun pada orang salah tengel buta, maka tak wajib bajang mereka. Anama tak wajib bajang ya daerah masih abajang ah. Daerah macaran abajang orang tengel buta jadi ya. Ayo daerah masih abajang. Ya tak bisa bajang, maka mereka ini tak mukallaf. Kecuali ini ngaki montengelah atau butanah ting lamare tamyiz. Artinya kana rembi normal, tak tengel tak buta, sampai moro-moro 10 tahun buru tengel buru bu, wajib bajang mereka. Kenapa? Karena orang mon tamyiz pon bisa oning ke kewajiban pon. Bisa oning ke kewajiban. Berarti mereka bisa bajang. Jelas gitu? Mungkin keng mon mulai rembi tengel buta dari masa bajang ajaran kayaknya. Tak bisa bajang. Paham gitu? On. Syarat se nomor 4 harus orang kaya balik. Balik ke imma kalaban umur 15 tahun, imma kalaban haid mon reng bini, imma kalaban ihtilam keluar manih bagi reng laki ban orang bini. Berarti mon orang kita balik tak wajib bajang. Tak wajib bajang nak kena gini. Nikah secara mendasar geluh deki parencia bi kula situng bersitung. Syarat se nomor 5 jabuna ulama harus man balaghathu da'watul islamiyah. Orang seede paen dakwah. Pita mon beda orang odi koncon gunung tak ngiding kabar cek beda agama Islam. Tada kiai entar kak kasa, tada ustad ada waga, ada orang tak ngiding kabar cek beda kanjeng Nabi Muhammad cek beda agama Islam tak ngiding kabar. Maka mereka tak wajib apa aja. Anapa? Karena mereka tak ngiding kabar. Jelas gitu? On. Syarat se nomor 6 nikah se terakhir harus orang gila bersih dari haid dan nifas. Artinya namun beda orang bini haid, orang bini nifas, ki mereka tak wajib baca. On nikah 6 syarat dari syarat wajib salat. Se 6 nikah para Rabu tak wajib salat. Dilanjutkan makin pembahasan saumpama se menem nikah se pada hilang ustaz, se kafir pah masuk Islam, se belik se keni pah belik, se head pah soceh, se gila pah baras dari gilanah, se tengel baras dari tengelah, se tak ngiding kabar tentang Islam pas ngiding kabar, sifat se menem nikah hilang. Pertanyaannya, apakah mereka wajib qadha? Paham gitu? Semenem nikah ala kulli hal deki kafir, monse deki sobi, monse deki haid nifas, monse deki tak ngiding kabar tentang agama Islam, monse deki gila, saya tak wajib baca. Lah mungkin datang pertanyaan, mon sifat semenem nikah hilang dek rumah. Yang tadinya kah masuk Islam, yang tadinya sobi makin belik,
yang tadinya ahed makin soceh wajib qada enten. Paham gitu? Oh, nikah akan dibahas satu persatu. Pertama, orang kafir manabi masuk Islam nikah tak wajib qada. Tak wajib qada. Anama tak wajib qada targhiban lahum alal Islam. Makle melebur ke mereka untuk masuk Islam. Yang ki mun dah beda cena moro-moro sebitek tahun. Pahai kocak kaki ayo masuk Islam cena terus keng saya ngak bejang saya ketahun jadi kodok kepi. Burung saya masuk Islam cena. Paham ki burung makana cebon ulama debun Kanjeng Nabi al-Islam yajubu ma qablahu. Islam nikah melebarkan apa sih beda sebelumnya. Paham ki? Lambak tak toman abajang, tak usah abajang ketika masuk Islam. Bahkan bedekil seadebu reng Islam, reng kafir sejunub ketika masuk Islam tak wajib adus. Kil nikah, tapi alal muktamad wajib adus. Pon. Cuman orang kafir masuk Islam tak wajib qada. Beoliyah, karena tak wajib nikah bisa tak oleh. Bisa sunat, bisa makro, mungkin apa mungkin? Bisa haram. Cawacan tak wajib nikah apa? Tak wajib. Apa tak wajib kuah? Ya bisa haram, bisa makro, bisa mubah, bisa sunat. Jelas ki? Cepon ulama, orang kafir nikah tak wajib qada, bahkan debuna Imam Romli tak sunat, bahkan tak samun ngudokna. Debuna Imam Romli. Tak wajib qada, tak sunat ngudoin, bahkan tak oleh ngudoin. Debuna Imam Romli. Anapa mak tak sunat ngudoin, tak oleh ngudoin? Karena ring kafir waktu kafir beni ahli ibadah. Maka ketika Islam ya tak oleh qada karena saya beni ahli ibadah lambak ruh. Debuna Imam Rom. Tapi debuna Imam Ibnu Hajar benika seepele sareng nyak benyan ulama. Orang kafir nikah oleh ngudoen mangsa kafirah cuman semarin tamyiz. Oleh ngudoen mangsa kafirah cuma semarin tamyiz. Jadi orang kafir umur 40 tahun masuk Islam, engkau kudu tampan seneng si abajengah terus. Engkau terus ngudokna lambek masa engkau kafir, silahkan. Bila saya kodokna semarin saya tamyiz, lambek saya tamyiz umur berapa saya? Engkau tamis umur belum tahun ya wis soalnya ada belum tahun ke atas kodok tak apa. Cepon pendapat Imam Ibnu Hajar. Jelas ki? On. Saya nomor 2 orang gila atau orang setan di akal ketika akal abalih wajib kodok enten. Orang gila, orang mabuk, orang kelenger wajib qada enten. Cebon ulama tafsir. Mon orang seelang akal kaya tanpa unsur kesengajaan, tak sengaja megila, tak sengaja memabuk, maka dekik ketika abali akalah tak wajib qada. Tak wajib. Keng mon orang seelang akal kaya beda unsur kesengajaan, sengaja magila kita beng otang saumpama lagi, atau sengaja nginom khomer bu mabuan, sehingga mabuk 2 hari, teler selama 2 hari. Mon beda unsur kesengajaan dalam gila nah kelengerah ben mabun kaya maka wajib qada. Wajib kok qada. On nikah saya nomor 2. Saya nomor 3 orang setengel ben butah manabi beres dari butanah beres dari tengelah wajib qada enten. Tafsir cepon ulama darma tafsila mon sedang setengel sebutah mulai beji maka dekik saumpama beres dari tengel ben butanah tak wajib qada wajib. Lah keng cak segala mon seda setengel sebutah semarin tamyiz
maka deki wajib kodok. Mon seda beres dari tengah beres dari bu. Misalkan bedoreng umur 10 tahun tamyiz sempon penter engki pas tengel buta wal iyadzubillah sampai umur 15 tahun beres tengel beres buta nah cepon ulama kodok bejang 5 tahun. Anapa? Karena saya dese tengel, saya dese buta, sama arena tamyiz. Jelas ki? On. Senomor 4 merempak ki. Orang setak kedepaan dakwah, tak kedepaan dakwah, tak ngeding kabar jak pada agama Islam. Wajib qada enten nang masalah nikah beda khilaf. Menurut pendapat Imam Romli tak wajib qada. Anapa? Karena makdur kaya, udur kake. Dari mazhab aja ngece tak ngeding kabar jak pada Islam. Berarti keng dabuna Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi orang setak ngeding kabar kada tengah agama Islam sehingga aban tak abajang deki mon ngeding kabar wajib qada. Paham nggih? Tak ngeding kabar jak wajib bajang jak apa tak cepon Imam Ibnu Qasim wajib qada. Jelas ki? Anapa? Karena saya fil jumlah jera yang keblalai, lemak lalai. Orang kepingin ding seda mata ngiding ketibi dalam materi. Berarti fil jumlah kaya yang kebla lalai. Jelas ki? On. Saya nomor 5 mon badenak kanak keni sobi belik wajib qada pun apa punten cepon ulama tak wajib qada. Keng sunnat bagi mereka ngudoen mangsa-mangsah semaren tamyiz. Jadi sobi ketika belik tak wajib qada. Selama sobin kan tak abajang mereka kan. Bedoreng belik umur berapa tahun? Umur 12 tahun. Berarti qada bajang 12 tahun. Enggak, tak wajib qada. Cuman sunnat ngudoen mangsa-mangsah mereka tamyiz. Seterakhir orang ahad ben nifas nikah wajib qada nabanten cepon ulama tak wajib qada bahkan tak oleh ngudoi. Mitorot pendapat semuktamad sebele sareng Imam Ibnu Hajar. Jadi orang ahad nikah tak wajib qada bahkan tak oleh ngudoi, tak sah make ngudona, dosa. Keng dabuna Imam Romli orang bini ahad tinglah soceh tak sunat ngudoen keng saumpama ngudoen nah asa keng tada gencerna bajeng kaya. Ami dabuna Imam Romli asa tapi tada gencerna. On. Nikah pembahasan tentang syarat-syarat wajib salat. Lah cuman para rabu sesami muljah dan kula keluar sekoni dari pembahasan nikah tentang masalah sobi. Sobi nikah pak tak wajib asolat. Saya kocak sobi nak kanak sikit tak belik tak wajib solat. Cuman mohon perhatiaki karena insya Allah kebanyakan saya hadir nikah pun andi anak. Bahkan banyak saya di kompoi lagi. Sobi tak wajib asolat tapeh. Manabi ladepak kau umur 7 tahun ben mereka tamyiz jadi 2 koyidah. Umur 7 tahun ben tamyiz. Maka wajib bagi orang seponah bapaan embun. Mon bapak embun tada embanah. Mon embanah tada di majadin. Mon di majadin tada lebelenah. Mon lebelen tada ketatangkena mon tetangken tada si malakna kapi orang Islam nikah wajib kapi malai mon tada si malakna sekali dosa kapi orang Islam nikah. Paham gitu? Mon la umur 7 tahun ben tamyiz nak kanak keni nikah wajib perintah asolat. Lemangken saya kocak tamyiz ni kenapa kiai? Begela tamyiz. Napa tamyiz nikah? Tamyiz nikah pak dalam pelanggerna ulama beda telok pendapat.
Sebagian ulama adabu pelanggarna tamyiz nikah man ya'rifu yaminahu an shimalihi ay ya'rifu ma yanfa'uhu wa ma yadurruh. Orang seoning kanan ben kacira artinya apa tahu di masa manfaat ke aben di masa mudarat ke aben. Artinya mon ebri mardah tek cambuk mardah kawah karena tahu jari panas. Ebri celatong gak arwah tek cerakem. Anapa karena tahu jari barang kotor. Mon ebri pese gelek ngalak ke pese. Tahu je pese jari manfaat. Berarti tamyiz mon gak ya? Paham gitu? Mon. Sebagian ulama selain adabu seekocak tamyiz man yafhamal khitabah wa yaruddul jawabah. Orang sing ngerteh kebentana orang ben bisa jawab. Cong anan siapa kakek cong anan Pak Abdul. Reng lima cong reng nipa. Kelas berapa? 6 SD. Siapa bapan Pak Budi. Mari ngakan ya mari. Bapan beda tak ada ke pasar. Apa tamyiz nih kemon? Anapa karena ngerti kebentan orang ben bisa aja jawab. Dua pendapat ni dhaif, lemah. Pendapat si muktamad sebele sareng jumhurul ulama tamyiz nika pelanggerna bi an yakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Orang ekocak tamyiz mon bisa ngakan tibi, bisa nginom tibi, bisa akela tibi. Jadi mon bedenak kanak kene ngakan tak usah tulang, nginom yang nginom tibi, kejedeng mari nekani hajat akela tibi, tak usah ngolok bu, mari bu, tak usah ada ya. Akela tibi tamyiz mon nikah. Lamun la tamyiz ban umur 7 tahun wajib la tusah. Reng tuanah embanah embun bapan di majadin mon tak asoruan anak gela untuk abajang tusah. Paham nggih? Maksud merintah abajang nikah Pak cepon ulama ma'at tahdid. Tak cukup merintah melolo, harus abareng tahdid. Napa tahdid? Ancam ben kok takok. Abajang cong, monta abajang tempene ngagak kemarin. Engak gue lebih abalam ba. Abajang monta abajang centerakan bawor deki. Jadi soro ben ekok takok. Mon karo abajang cong. Tak kok takok sekali, tak cukup kaya. Anapa karena tak reken bi anan sampean. Jelas ki? Pon, di kedua kok yeda. Harus tamyiz, harus 7 tahun. Maka makin beda pertanyaan. Engak nyak benyan nak kanak makin nikah. Seumpama na penter sebelum umur 7 tahun dari rumah. Umur 6 tahun na penter. Oh, makin umur 6 tahun nikah benih karo penter mon. Benih koro bisa akela bisa ngakan bisa adeng-gedeng bon. Ki umur 6 tahun ni kan 7 tahun ni kan gence mon makin. Cepon ulama mon beda nak kanak tamyiz sebelum umur 7 tahun tak wajib perintah tapi sunat tapi tak wajib. Anapa mak tak wajib? Karena cepon ulama kaprana orang tamyiz dia umur 7 tahun. Berarti mon pada orang tamyiz sebelum 7 tahun jadi luar biasa. Nih ke zaman lembe zaman ulama. Mon zaman mangken 6 tahun pon lecek bentra. Ki amen HP lecek bentra 6 tahun mangken. Hah? Penter sarang ki. Kadang bapak ni boleh. Pon nikah nak kanak gini. Mon la umur 7 tahun. Lah deki mon la umur 10 tahun Pak ki. Ngakin mon sampian putrana la umur 10 tahun tempat dungah antara tretan laki ben tretan binin wajib hukum makanya. Anapa karena beda hadis Kanjeng Nabi muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum ala tarkiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dabun Kanjeng Nabi perintah anan sedah untuk asolat mon nadepa umur 7 tahun, tokol anan sedah mon tak abajang umur 10 tahun,
ben pesa antara nah laki ben bini dalam tempat teh dunga. Gelenon nikah 10 tahun mungkin lambat gi. Mon mangken dan gula pribadi aku tuan pendapat cek sampai 10 tahun lah. Saya ngajak sampai 10 tahun sampean anan lamor omor petok beluk jak papolong lagi bini ki. Tretan gae gelenon sampean mon maca berita Pak mungkin. Ni kenapa boleh kakak ben alek gelenon rik berin ni kata gula nyengok berita coba bere embuk bi anak Pak. Azina. Sukabumi. Aja berita rik berin. Embuk bi anak Sukabumi. Bahkan mungkin rik berin juga dan gula maca berita gelenon ni mak le tadi perhatian. Coba tengah Pak. Beda orang laki bini andi anak 5. Laki telok bini 2. Kemudian abesa bapak bimbu ni ka abesa. Si anak bini 2 norok embun, si anak laki telok norok bapak. Akhirnya situng waktu bi bapan ekoni anak binin kaya situng ekoni ya cek mulai kah karoman bapan nikah nikah asli bade berita nikah panjenengan bisa dikik sare Google berita nih. Ketika anak nikah ekoni bi bapan pak lempo jember radin oleh senapa bulan anak nikah koros ring-geringan akhirnya curiga bi tetangkena lulu kakek apa Pak cek koros kadi tak bulu jengak aja dia. Ya Allah gelenon eston nikah bareng coba untuk eko cak akih tapi mak le tadi perhatian ke panjenengan ajawab anak bini kaya Pak engkok ben malam perkosa kampai bi bapan bi tretan lakin keteloh nikah maka nikah tadi perhatian ke panjenengan saya nggak cek keng bolan mahram ki mangken bolan mahram menjadi bi penakan misalkan tada kang astetian saya ngak cepon ulama asyahwatuh in ghalabat walam tuqawimha quwwatut taqwa jarrat ila iktihamil fawahish. Syahwat bila ampun menang Pak bentek pendingih tek laban kalaban kekuatan takwa jarrat ila iktihamil fawahish maka mesti syahwat gelak narik untuk ngelakoni kelakuan coba mesti pon saya rak baik kaya paham nggih pon dadi cak dentek 10 tahun makin moro-moro 7 tahun belum tahun pesa mon baru tuli buang ke pondok kaya tuli buang ke pondok sahabat ke pondok anak lakin pemondok anak binin pemondok bebas sampai di rumah nggih pon kaya kewajiban ke orang sepo ketika agaduan lah cuman mungkin dalam tokolan nikah para Rabu dalam tokolan nikah harus diperhatikan 2 perkara. Pertama tokol nakaya harus beni dorban mubarriha. Beni tokolan senyake. Beni tokolan senyake. Artinya sampean makelah bapak saya nggak tahu lebas tokol malengan nggak ruanan. Anapa karena tokolah bapak ke anak nikah dorbu takdib la dorbu uqubah. Perhatiaki. Bapak nukol ke anak nikah tokolan pendidikan, beni pokolan seksaan. Sampean nukol anak nikah litakdib beni lil uqubah. Lamun litakdib nikah dabuna guru dan gula tokolan litakdib pria. Cokop saya nukol saya bisa beri faham ke anak saya dia cek kelakuan kelero cokop kaya jadi mun anak sampean ngelakoni kekeleruan tokol bi sampean kan dimah kan abri faham ke anak cek kelakuan jadi kelero nikah dabun guru dan gula nikahnya mana sampean nukol litakdib untuk adidik paham gini pon jadi sampean nukol anak kaya tak oleh sampai mubarrih nyake lah kemudian mau periksa nih saya kocak nyake ini kada rumah kiai pertanyaan dari sampean napa tinggal atuat napa tinggal nangis seumpama ulama dalam nafsireh dorbun mubarrih nikah beda 2 pendapat sebagian ulama adabu dorbun mubarrih nikah beliaki ka uruf beliakin ka uruf
Beleki ke adat, encan adat tokolan senyake reken dimah. Maka sampean tak oleh lebih dari kaya. Paham gitu? Bon. Sebagian ulama ban kaya semua tamat, kaya pendapat semua tamat. Jadi dorbun mubarre uruf. Sebagian ibarat kitab dorbun mubarre nikah ma yukassiru idaman wa yujri daman au yujri daman. Tokolan senyake nikah tokolan se sampai makili dara atau mepotong tolang. Arten mon karo bedeng nik sekoni karo tak napa. Paham nggih? Kerja potong cek pamto dara. Angki make semua makin kabel nik sekoni karo tak napa nggih. Kabel nik sekoni ngalaki panjalin nik sekoni sabuk ada nggih. Kula lambak mulai tokol bi sabuk. Sapuk sebada besen ya ada karo warna biru. Kentong ya dan labang. Kentong ya dan labang. Apa tahu? Sehingga dan gula setere tanan mon labade Roma ciling ke kabel ka napa ka sapuk karo. Maka takok saya laku apa-apa. Engak ke sapuk. Engki kentong istin labang lah keran. Maka dan gula lambak tak faham ki kenin. Kapan gula munduk? Subhanallah dan gula oleh keterangan dari guru dan gula Yaman reng tuar ya harus nyabak bareng sekataku bi anan sekrena ketek la bi anan. Jadi sampean nyabak panjalin sabak yang perakaro. Niket debun guru dan gula. Sabak panjalin sabak apa sekrena tungkat kayak seumpama. Sehingga mon anak karo bede Roma selalu ngatela bareng sekataku gila insyaallah lebih ngastete untuk sabuk lembak sabuk sebiru karo. Mon tak delay lang bi umi tak ambu saya tokol. Okay. Toman dan gula lembak sabu ki anak kita belik. Gula sabu ngaji Quran. Jagain jaga sabu. Tedung gula aku. Aba datangi mama di masjid pakun azaren pahengal lagi sabu por-por. Ayo biar sampai sarang umi yang tere senap pelai gula. Tapi monjak saking benih kaya, insyaallah abah tak ada tireng bener. Maka dabuna ruguruh, saya dah jeling orang sukses ruah, aromaste lambak keng ebung talbung bi bapan. Biasa na nggak kaya biasa na. Kita ada anak ni kan masya Allah tabarakallah mulai ki anak lakaran mustaqim masya Allah. Bade nak anak ni kan mulai ki kini lakaran tahu sah tokol tahu sah gigir. Bade. Muka mantar kaya termasuk anak foto dan gula panjenengan. Amin Allahumma amin. Pohon jelas ni. Jadi sampean cek sampai nukol semubarre. Ini kan pertama. Se nomor 2 cek pon ulama. Tokol na sampean nikah cek lebih dari qadrul hajah. Cek lebih dari qadrul hajah. Artinya apa? Mon tokol sekalian pon anan sampean la sadar, cek ki lambai boleh. Paham ki tokol sekalian seporan pak apa jeung apa pun cukup. Beni tokol sekalian seporan pak apa juga tuli mangkat ibung talbung boleh. Taon le kaya ki, taon le kaya. Saya ngak 2 perhatian gigi, tak oleh sampean nukol senyakeen, saya nomor 2 tak oleh lebih dari kebutuhan. Artinya namun etokol sekalian anan sampean abelidas mangkada abajang kipon cekik dukali aki. Ya keng mon etokol sekalian korongir sengiran tambah ae boleh dan nek ngaruh. Paham nggih? 3 kali bakun ngir sengiran tambah ae boleh. 5 kali tambah ae boleh. Pokok qadrul haji kaya boleh. Dan makin beda pertanyaan di sampean. Mon ebung talbung bakun tanda apa jang dari rumah. Alal muktamad cebon ulama mon tokolan kaya tak manfaat cek tokol sekali. Alal muktamad cebon ulama mon tokolan kaya tak manfaat cek tokol sekali. Dalam memontek tokol sekali nasihati kalaban lesan pasan tak duan sampean ke Gusti Allah manter anak gela pada buka ate. Pohon tadi reng tua nika mon lah kehabisan cara dalam adi di anak sampean buru ke Gusti Allah. Okay?
sampean andi anak pun leka habisan cara pada iya ta'adhara nasihat di ta'adhara dere memaken beli yakin ka Gusti Allah ya Allah kak dinto makhluk ka ajunan pangeran ajunan si bisa membecek ya Allah atena anak abdina bede ya ajunan pangeran pasrahake ka Gusti Allah pernyoonake ka Gusti Allah terutama neng waktu-waktu mustajab terutama enga tengah ma kan kol pokol 2 kol pokol 3 sampean tangi ampar sejadana asojud ka Gusti Allah soon manter anan sampean dadi orang yang bagus namun sampean terus andi anak bagus keng sampean tak toman tahajud padan bi sampean terus kieu tak alako kaya ki cukup sekadar hayalan deki kaya aning terus andi anak bagus aning tak toman tahajud tak toman doa ki anan mun maneh hayalan kaya iki hayalan mon nikah pembahasan tentang masalah syarat wajib salat situng sampai 6 ampun bahas secara terperenceh insyaallah pelajaran pepanggian si bakal datang nikah bakal bahas tentang waktuna salat pas masuk insyaallah ka rukun-rukuna salat jelas nggih insyaallah mantar pada keparingan umur selanjang keadaan sehat keadaan beres terus dan kula panjenengan oleh taufik hidayah dari Gusti Allah terus paringi pertolongan sehingga gempang ala kebagusan dan paling penting mantar kebagusan dan kula panjenengan sanaos keng letak sapunapa nilayah mantar muga kaya terima sareng Gusti Allah dadi sebab keselamatan dan kula panjenengan dunyah kantos pagi ke akhirat amin Allahumma amin wallahu subhanahu wa ta'ala alam.